Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bersamaan dengan Zio, Naomi pun mengedarkan pandangan. Wanita single, cantik, mapan, dan dambaan banyak kaum Adam itu pun sama seperti sang kakak. Ia mencari sosok Dirga. Terakhir bertemu, ia penasaran pada saudara sepupunya itu. Naomi masih ingat bagaimana Dirga kalah dari abangnya. Namun saat ini ketika ia menatap salah satu sudut, dilihatnya pemandangan yang membuatnya mengerutkan dahi. Naomi langsung merapat dan berbisik pada Diska. "Kamu mengundangnya juga," bisik Naomi saat melihat sosok Dirga berdiri di samping Levia. Dari yang Naomi pahami, sepertinya Zio tertarik pada gadis itu dan akhir-akhir ini abangnya juga terlihat sumringah. Mendadak Naomi mencubit pinggang Diska. "Aduh," Diska kembali meringis. Tadi disentil Mas Zio, sekarang dicubit Mbak Naomi. Nanti ia bisa digantung Mas Zio kalau sampai tahu dia adalah dalang drama penikungan ini. Tapi dia tidak menyerah. Levia bukan milik siapa-siapa. Belum ada cincin yang melingkar di jari manisnya. Jadi Levia free, bebas untuk siapa saja. Dengan takut-takut Diska balik berbisik. "Please, kali ini gantian Mas Zio ngalah." Naomi lalu melotot. Mereka berdua sampai tidak peduli pada tatapan aneh Zio yang mengarah pada keduanya. "Kalian bicara apa?" tanya Zio penasaran. Itu, Mas Zio sini deh, Diska kenalin sama cowok yang lagi deketin Diska." Kedua alis Zio langsung menukik tajam ke bawah. Tumben sekali Diska mau mengenalkan gebetannya. "Kuliah yang bener, jangan mikirin cowok." Peletak. "Aduh, Mas Zio." Diska kembali memegangi dahinya yang harus disentil lagi oleh abang sepupunya itu. "Kuliah yang benar, jangan macem-macem," celoteh Zio. "His," bibir Diska langsung mengerucut sebal. Namun habis disentil, tiba-tiba ia malah dapat ide. Diska buru-buru menghubungi sang kakak. Ia bergegas mengetik. Diska menulis pesan singkat pada Dirga sebagai warning. "Ada Mas Zio, Mas Dirga lebih baik tinggalkan tempat ini bersama Levi." Ting! Ponsel Dirga berdenting saat ada notifikasi pesan singkat masuk. Dahinya mengkerut. Dirga kemudian mendongak. Pria itu mencari sosok sang viral, sedangkan Levia masih saja dicecar banyak seruan dari Jen dan Ryan yang meminta mereka lebih baik cepat menikah. Levia jelas bingung. Menikah dari Hong Kong, pacaran saja tidak. Ini gara-gara sandiwara di apartemen waktu itu, hingga masalahnya jadi salah kaprah seperti sekarang. Mau mengelak, ia kok tidak enak menatap tatapan memohon dari Dirga. Akhirnya ia malah ikut terseret alur pura-pura tersebut. Ya sudahlah, sepertinya besok ia akan menjauh dari keluarga yang menurutnya aneh tersebut. Karena sepertinya malam ini ia tidak mau mengacaukan acara Diska, apalagi gadis itu sudah sangat baik dan ramah padanya. Jarang loh orang kaya seperti Diska mau berteman dengannya. Mungkin Levia merasa diorangkan kalau dekat Diska. Tahu sendiri, adik tiri dan ibu tirinya bahkan tidak pernah menganggap dirinya ada. Saat Levia berjibaku dengan pikirannya sendiri, Dirga makin gelisah, apalagi ia melihat dari jauh pria itu sudah akan berjalan ke arah orang tuanya, mungkin ingin menyapa Ryan dan Jen. Tap tap tap,
Zio sudah semakin dekat. Dirga berusaha berpikir, baiknya ia harus bagaimana agar Levia tidak bertemu Zio. Tapi itu sangat mustahil. Diska mengatakan kabar itu cukup terlambat. Masa Zio sudah kelihatan? Dia baru bilang. Ia pun mencoba memejamkan matanya sejenak, berusaha mencari jawaban. Dan tiba-tiba kata-kata Dr. Robert muncul dalam kepalanya. Anggap aku gila karena percaya Dr. Robert. Levia langsung menoleh karena namanya disebut. Cup. Mata Levia terbelalak. Tidak hanya Levia yang terhenyak, Jen serta Ryan pun dibuat kaget dengan aksi dadakan putra mereka. Dirga benar-benar di luar ekspektasi keduanya, meskipun hanya kecupan singkat di pipi, tetap saja membuat semua orang yang ada di dekat sana cukup kaget, terutama Zio. Pria itu menatap Levia dan Dirga dengan tatapan nanar. Sudah aku bilang, feelingku tidak pernah salah. Sejak awal sudah kuduga bahwa pria ini hanya akan membawa aku ke dalam banyak masalah. Sepertinya aku harus lebih tegas karena ini bukan main-main lagi. Dia sudah berani menyentuh pipiku dengan bibirnya. Astaga, batin Levia yang masih syok dengan apa yang sudah menimpa dirinya dengan tiba-tiba. Lev, panggil Zio dengan suara parau. Suasana menjadi hening, saling menatap, dan jadi sangat aneh. Sementara itu, Diska dan Naomi langsung menyusul ke tempat mereka. Diska yang merasa sudah merencanakan semua ini langsung menggelayut manja pada Zio. "Mas, ayo mulai acaranya, keburu malam," ucap Diska dengan nada yang dibuat semanja mungkin. Jujur, ia tegang sekali karena dapat merasa atmosfer ketegangan di sekitarnya. Namun ia harus membantu sang kakak, maka urusan Zio biar ia yang tangani. "Ayo mas," pinta Diska lagi ketika Zio tidak merespon. Karena gadis itu terus saja menarik lengannya, akhirnya Zio pun mengikuti Diska yang berjalan menuju ke panggung. Di sana ada panggung kecil dengan kue yang lumayan besar. Sedangkan Dirga setelah melakukan kejahatan pertama pada Levia, yaitu mencium tanpa izin, kini ia hanya bisa diam tak bertanggung jawab. Pria itu bahkan tidak berani menatap Levia melotot tajam ke arahnya. Beda lagi dengan Jen. Mami Dirga tersebut kelewat senang. Dengan bahagia, ia terus saja menggenggam tangan Levia, seolah tidak mengizinkan gadis itu cepat-cepat pulang setelah acara selesai. Karena ia rasa banyak hal penting yang harus mereka bahas bersama-sama tentang kelanjutan hubungan Dirga dan Levia. Sepanjang acara, tatapan Zio terus saja terarah pada Levia. Baru juga ia akan berencana mengajak Levia makan bersama lagi, pelan-pelan saling mengenal dan jadi teman dekat. Tapi Dirga benar-benar sialan. Bisa-bisanya adik sepupunya itu menikung di depan mata. Sejak kapan mereka saling mengenal? Apa mereka sudah resmi pacaran? Aku rasa Dirga bukan pria yang cocok mendampingi Levi. Aku tahu Dirga itu bagaimana. Bukankah dia masih mencintai Arunika? Banyak pertanyaan di benak Zio saat ia curi-curi pandang pada Levi yang dikuasai oleh Mami Jiandana. Ingin rasanya ia tanya langsung, tapi ia tahan karena setahu Zio, Levi masih sendiri. Harusnya aku tembak dia duluan. Zio menghela nafas panjang, kemudian menatap miris pada Mami Jen yang tersenyum sumringah ketika bicara pada Levia. Pria itu lama-lama jadi galau bin dilema sendiri antara mundur atau berjuang. Bukankah selama Levi belum menikah, artinya gadis itu bukan milik siapa-siapa? Itulah yang ada dalam kepala Zio saat ini.
Tapi ia langsung lemas tatkala melihat tawa di bibir Mami Jen. Akhirnya Zio hanya bisa mendesis kesal sendiri. Beberapa saat kemudian, acara sudah selesai. Diska sejak tadi komat kamit. Ia berdoa semoga Mas Zio cepat pulang. Tapi sepertinya doanya terhalang awan mendung hingga tidak sampai ke atas langit. Buktinya sang kakak sepupu malah terus bertahan di sisinya. "Mas Zio nggak pulang?" tanya Diska basa-basi. Dahi Zio mengerut. "Anak nakal, kau mengusirku." "Sebentar, ada yang ingin aku bicarakan." "Aduh, gawat." Diska kembali ketar-ketir. "Bicara sama Diska kan?" harap sang gadis mak comblang tersebut. "Untuk apa aku bicara denganmu hingga menunggu acara selesai dulu? Astaga Diska, lama-lama kau membuatku kesal." Zio hanya bisa merutuk sambil sesekali mencuri perhatian Levia yang kelihatan mau pulang juga. Mumpung Dirga tidak ada, ia langsung menghampiri Levia. Sepertinya Mami Jen, Papi Ryan, dan Dirga sedang bicara pada seseorang. Mungkin rekan bisnis yang kebetulan hadir. "Lev, Tuan Zio?" Aku ingin tanya sesuatu," ucap Zio yang dari tadi sudah penasaran. Jika tidak tanya langsung, mungkin ia akan penasaran sepanjang malam. "Ya?" Dari jauh, Dirga langsung mendekati keduanya. Hampir saja ia kecolongan. "Mas," panggil Dirga dan langsung menepuk pundak Zio cukup kencang, membuat pria itu menoleh padanya. Padahal tadi Zio mau bicara empat mata dengan Levi, sekalian menginterogasi gadis tersebut. "Kalian pasti sudah mengenal kan?" tanya Dirga. Sebelum usahanya gagal, ia harus menyerang sang kakak terlebih dahulu. Zio hanya mengangguk. "Kami akan segera menikah." Suara Dirga bagai petir di siang bolong. Pernyataan yang keluar dari bibir Dirga membuat hati Zio langsung potek. Sementara itu, Levia refleks menarik tangan Dirga dan menariknya menjauh dari Zio. "Pria gila, kapan aku bilang padanya kalau aku mau menikah dengannya? Mimpi saja tidak." "Ini keterlaluan, Tuan," desis Levia yang tidak ingin orang-orang mendengar suaranya. "Kenapa? Aku rasa kamu tidak akan rugi bila menikah dengan pria sepertiku," ujar Dirga. "Daripada sebuah permintaan ajakan menikah, ini lebih mirip sebuah penghinaan." Levia merasa ia sedang dipermainkan. "Kalian pikir setelah meminjamkan baju mahal padaku dan aku diam saja menerimanya, berarti kalian bisa berbuat sesuka hati kalian?" Sepertinya Levia mulai tersinggung. "Bukan seperti itu, dan aku tahu kamu juga sedang butuh uang banyak untuk pengobatan ayahmu, kan?" Levi makin tajam menatap pria di depannya. Lama-lama tidak hanya tersinggung, ia jadi sangat marah karena merasa dipandang hanya mencari materi saja ketika dekat dengan golongan orang-orang kaya tersebut. "Saya butuh uang atau tidak, itu bukan urusan Tuan, jadi tolong jangan pernah ikut campur." Kesal, Levia langsung berbalik. "Bagaimana aku tidak ikut campur jika wajah jelekmu selalu muncul dalam kepalaku?" Dek,